Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur karena siang dan malam Engkau menyatakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berbicara, Allah yang tidak tinggal diam, tapi mau menyatakan kehendak-Mu, hati-Mu, dan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Oleh karena itu kami berdoa sekali lagi kiranya Tuhan membuka hati kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan boleh menetapkan hati kami untuk melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ucapan mulut bibir hamba-Mu ini, dan atas renung-renungan hati kami semua, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara dan menjadi pelayan firman pada hari ini, melanjutkan retreat kita tetapi juga ibadah minggu. Saya berterima kasih kepada Pak Atsumi juga, senang bisa berjumpa kembali, dan juga saudara yang lain. Saudara, saya mau memulai khotbah saya dengan sebuah cerita, saudara. Boleh tolong ini di black-kan dulu mungkin? Atau saya punya sesuatu actually. Nah, oke. Jadi suatu konon ada seorang pendeta yang tersohor di daerah England, jadi di Inggris sana. Ini kemudian dia diundang satu gereja di pedesaan. Gereja ini gereja yang tidak terlalu besar, tapi pengen sekali mendengar firman Tuhan disampaikan oleh pengkhotbah ini. Jadi diundanglah pendeta ini di dalam gereja itu, saudara. Nah, ketika pendetanya datang ke ruang ibadah lalu beribadah seperti biasa, seperti tadi kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kita berdoa dan sebagainya. Ketika waktunya pendeta itu datang untuk maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan, dia membuka Alkitabnya, tapi sebelum dia ngomong apa-apa dia bertanya, saudara tahu apa yang mau saya khotbahkan hari ini? Nah, waktu itu zaman lampau sekali, saudara, belum ada seperti warta untuk memberitahukan apa tema khotbahnya minggu depan, begitu saudara ya. Dan lagian yang dia tanya bukan tema khotbahnya, tapi isi khotbahnya. Apakah saudara tahu apa yang mau saya sampaikan? Sentak para jemaat yang mendengar pertanyaan itu berkata, tidak, kami tidak tahu apa yang mau saudara katakan. Lalu pendeta itu sedikit gusar tampangnya. Lalu dia bilang, jadi saudara tidak tahu apa yang mau saya khotbahkan? Mereka geleng-geleng kepala. Kalau gitu, buat apa saya khotbah, katanya. Lalu dia tutupin Alkitabnya, lalu dia turun dari mimbar dan dia keluar. Jemaat langsung sing. Gimana nih ceritanya? Jadi sekarang pendetanya keluar dan pergi dari gereja itu, saudara. Well, saya tidak perlu menceritakan apa yang terjadi sesudahnya, tetapi yang pasti sekitar bulan depan pendeta yang sama diundang lagi. Karena ternyata sebagian jemaat, khususnya para majelis, itu jadi penasaran dengan pendeta ini gitu ya. Wah, yang lalu dia suruh khotbah begitu deh. Coba kita undang lagi sekali lagi ya. Jadi datanglah dia di bulan berikutnya, dia datang dan beribadah seperti tadi. Ketika waktunya dia maju ke depan mau menyampaikan firman Tuhan, dia buka lagi Alkitabnya, terus dia lihat lagi jemaatnya. Terus dia ajukan pertanyaan, saudara tahu apa yang mau saya khotbahkan, katanya. Nah, jemaatnya waktu itu pikir yang lalu kita jawab nggak tahu, dia pulang malah. Maka mereka serentak udah janjian, mereka menjawab tahu semuanya. Tapi muka pendeta itu jadi gusar lagi, dia berkata, jadi saudara sudah tahu apa yang mau saya khotbahkan? Mereka gini-gini, kalau gitu untuk apa saya berkhotbah lagi? Dia tutup Alkitabnya, dia turun dari mimbar, dia keluar dari gerejanya. Sing lagi, surya. Tetapi ini hanya membuat sebagian orang semakin penasaran lagi sama pendeta ini. Wah, ini pendeta luar biasa ini kayaknya ya. Sampai 2 kali udah diundang begini maksudnya gitu. Oke, kita coba schedulein bulan depan kita undang lagi. Jadi bulan depan dia datang lagi, dia beribadah seperti biasa. Kemudian ketika waktunya dia pemberitaan firman Tuhan, dia maju ke depan, dia buka Alkitabnya. Dia melakukan hal yang sama lagi, dia tanya, saudara tahu apa yang mau saya khotbahkan hari ini? Nah, jemaatnya sekarang pinter saudara ya, sebagian yang kanan sudah janjian akan jawab tahu, sebagian yang kiri akan jawab tidak tahu. Jadi mereka jawab tahu, tidak tahu. Coba saudara ya, tahu, tidak tahu ya, 1, 2, 3. Tapi bagaimanapun biasanya pendeta lebih pintar lagi saudara.
Jadi bilang, jadi silakan yang sudah tahu, kasih tahu yang tidak tahu apa yang mau saya khotbahkan. Terus dia tutup Alkitabnya, dia turun saudara, dan keluar. Saya tidak perlu memberitahu saudara bahwa akhirnya pendeta itu tidak pernah lagi diundang khotbah di tempat itu saudara ya. Sudah cukup 3 kali saudara. Ngomong-ngomong, saudara tahu apa yang mau saya khotbahkan? Serius saya, jawabannya bukan ketawa saudara ya. Apa yang mau saya khotbahkan? Well, saudara bisa melihat temanya memang tadi sudah ada. Tapi yang saya tanya bukan topik atau temanya, tapi kontennya, intinya. Nah saudara, tema khotbah mingguan seorang pengkhotbah bisa bermacam-macam topiknya. Teksnya bisa juga dipilih dari berbagai macam teks saudara. Tetapi sebagai seorang pengkhotbah, pemberita firman, maka sebenarnya saudara setiap minggu siapapun yang khotbah, apapun temanya, dari manapun natsnya, saudara sebenarnya tahu apa yang mau dikhotbahkan. Pengkhotbah mengkhotbahkan firman Tuhan dan memproklamasikan Kristus, saudara. Jadi mari hari ini dengan pendahuluan seperti itu kita akan melihat teks kita dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 25. Yohanes 14 ayat 15 sampai 25, saya nggak ada teksnya di depan. Tapi saya minta saudara bisa buka dalam Alkitab saudara, baik fisik maupun elektronik. Dan saya akan bacakan buat saudara semua ya. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 25. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Namun namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Saudara, topik kita di retreat ini, begitu juga dengan di ibadah ini adalah bicara soal mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah melihat bicara soal firman Allah. Walaupun kita biasanya selalu mengasosiasikan dengan cepat kepada Alkitab, kitab suci, dan itu benar. Tetapi kita belajar dari Ibrani 1 dan Yohanes 1 di sesi pertama kemarin. Bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman yang dimaksud adalah Logos, Sang Kristus, anak Allah, anak tunggal Allah itu. Jesus Christ is the word of God. Yesus Kristus adalah the living word, firman yang hidup. Jesus Christ is the incarnate word, firman yang berinkarnasi. Dan kita juga belajar dan tahu bahwa firman Allah juga adalah scripture, the Bible, Alkitab. Kalau Yesus Kristus tadi adalah the living word, maka scripture adalah the written word, firman yang tertulis. Kalau tadi Jesus adalah the incarnate word, firman yang berinkarnasi, ini adalah firman yang terinspirasi, the inspired word. Dan yang dimaksud dengan inspirasi di sini bukan sekedar insightful seperti ketika kita pergi ke pantai ataupun gunung dan dapat inspirasi untuk membuat sesuatu.
Bukan itu, tapi diinspirasikan oleh Roh Kudus sehingga mengatakan apa yang Allah ingin katakan. Kita kenal ini dengan baik dan kita sudah singgung ini di sesi pertama dan kedua. Tetapi dalam tradisi panjang kekristenan dan dalam kitab suci juga ada kategori ketiga dalam firman Allah sesungguhnya. Preaching, khotbah, the church proclamation, proklamasi gereja tentang firman Tuhan juga adalah firman Tuhan. This is the audible word, firman yang terdengar. This is the proclaimed word. Inilah firman yang diproklamasikan. Itu sebabnya ketika para nabi di Perjanjian Lama maupun para rasul di Perjanjian Baru berkhotbah, umat yang mendengar take that as the word of God. Mendengar itu dan menerima sebagai firman Allah. Itu sebabnya juga hari ini ketika kita masuk ke sesi seperti ini di waktu ini kita menyebut kita sedang mendengarkan firman Allah. Bukan hanya kita membacanya tetapi juga diproklamasikan, dijelaskan. Nah saudara, bukan hanya ada 3 bentuk dari satu firman itu, tetapi juga ada kaitan yang integral antara ketiganya. Mari kita lihat dulu yang pertama dan kedua. Yesus Kristus adalah sang firman, kepadanya kita menyembah dan percaya. Dia center dari kekristenan yang saya singgung kemarin. Tetapi Yesus Kristus itu hanya bisa diakses melalui kitab suci. Kita tidak mendengar Yesus lewat mimpi walaupun dia bisa bekerja melaluinya. Kita tidak mendengar Yesus melalui penglihatan walaupun dia juga bisa bekerja melaluinya. Tetapi terutama dan pertama-tama kita menjumpai Kristus di dalam firman-Nya. Kita mengakses Yesus melalui firman-Nya. Di dalam firman inilah kita menemukan Dia. Dan melalui firman inilah kita ditemukan oleh Dia. Namun kita tahu ceritanya, Tuhan tidak sekedar menjatuhkan ini dari langit dan kemudian menyuruh kita menyimpannya dan membacanya secara pribadi. Dia tidak sekedar mengkomunikasikan dirinya lewat kitab suci, betapapun pentingnya itu. Tetapi Dia memanggil jemaat untuk datang berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman, diberitakan. Dengan kata lain, kalau Yesus hanya bisa diakses lewat scripture, begitu juga scripture itu dimediasi melalui the preaching of scripture. Melalui khotbah yang memberitakan kitab suci itu. Itu sebabnya kita membutuhkan komunitas gereja bersenter kepada firman Tuhan yang dibacakan dan yang diberitakan. Jadi ada anak panah ke bawah yang menunjukkan mediasi. Yesus Kristus adalah goal utama kita pengen menyembah Dia, kita pengen berjumpa dengan Dia, kita pengen mendengar suaranya, tetapi Dia hanya bisa diakses atau Dia dimediasi lewat firman yang tertulis. Dan firman yang tertulis dimediasi lagi oleh firman yang diberitakan dalam konteks gerejawi. Tetapi begini juga sebaliknya, bukan hanya ada anak panah ke bawah, tetapi juga anak panah ke atas. Preaching yang baik adalah preaching of the scripture. Memberitakan firman, bukan cerita diri sendiri, bukan sekedar komentari sosial tentang apa yang terjadi di luar, bukan sekedar kesaksian pribadi. Walaupun hal-hal demikian bisa menjadi komponen dari khotbah seseorang. Tapi sebagai seorang pengkhotbah yang baik, kita mengkhotbahkan firman yang tertulis. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Firman yang tertulis yang kita khotbahkan itu harus memproklamasikan tentang person, yaitu Yesus Kristus, yang adalah pusat, yang center dari seluruh kitab suci. Itu sebabnya Paulus berkata, I preach Christ and Him crucified. Saya mengkhotbahkan Kristus melalui firman yang tertulis, tetapi mengkhotbahkan Kristus. Dengan kata lain, saudara, ada relasi yang integral, anak panah yang atas bawah antara ketiga bentuk dari firman Tuhan ini, saudara. Nah, Holy Spirit yang tadi kita baca yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia pergi, yang dalam konteks Yohanes 14 dia itu di upper room discourse, ada diskursus di ruang atas sebelum Dia akhirnya disalib.
Sebelum Yesus pergi naik ke Golgota dan nanti dia pergi setelah kebangkitan naik ke surga meninggalkan para murid, Tuhan Yesus menjanjikan ada Roh Kudus. Dan di situ dikatakan Roh Kudus adalah nama lainnya roh yang bukan hanya menguduskan tapi juga roh kebenaran. Jadi roh yang memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran itu. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah agen Allah untuk mediasi dan relasi antara Yesus Kristus sang firman yang hidup dengan kitab suci yang firman yang tertulis. Roh Kuduslah yang menginspirasi para nabi dan para rasul untuk menulis kitab suci begitu rupa sehingga kitab suci menyaksikan tentang Yesus Kristus. Begitu juga dalam relasi yang berikutnya. Roh Kudus jugalah yang memampukan kitab suci yang dia telah tulis untuk dipelajari dan dikomunikasikan oleh pengkhotbah di dalam konteks firman Tuhan yang diberitakan. Itu sebabnya kita mengandalkan Roh Kudus, itu sebabnya ada doa iluminasi sebelum kita membaca dan memberitakan firman Tuhan. Kita memohon Roh Kudus Tuhan untuk mengiluminasi kita untuk boleh mengerti firman yang tertulis untuk mendapat firman yang hidup itu. Saudara, cara lain untuk menggambarkan ini adalah mungkin kalau saya ubah diagramnya dengan seperti ini, saudara. Jadi Yesus Kristus adalah the living word, the incarnate word, firman yang hidup itu, Tuhan kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu bekerja dengan, dalam tanda kutip, dua tangannya. Untuk memakai analogi Bapak Gereja Irenaeus di abad kedua, yang suka mengatakan Allah Bapa memiliki dua tangan, yaitu Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Dua tangan di sini jangan dimengerti secara biological, tetapi harus dilihat sebagai metaphorical atau figuratif, bahwa Allah selalu bekerja lewat dua tangannya. Saya melanjutkan analogi Irenaeus Bapak Gereja itu dengan mengatakan Tuhan Yesus seperti punya dua tangan. Dia selalu bekerja lewat the Bible, tetapi juga the church proclamation dari gereja itu. Jadi untuk seseorang bisa mendengar suara Yesus dan mengikuti dia, perlu ada firman yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan perlu ada orang yang memberitakan firman itu. Atau umat Tuhan yang memberitakan firman itu. Tetapi kedua agen ataupun tangan Tuhan Yesus ini juga harus punya relasi yang integral, saudara. Gereja yang baik adalah gereja yang berdasarkan dan berlandaskan firman Tuhan. Sama seperti firman Tuhan diberikan dalam konteks eklesial, dalam konteks gerejawi, saudara. Nah, Roh Kudus seperti yang kita lihat adalah agen yang memediasi semua interrelasi dari tiga elemen ini, saudara. Roh Kudus lah yang menunjukkan bahwa kitab suci intinya adalah tentang Yesus. Roh Kuduslah yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala dari gereja, dan Roh Kuduslah yang menolong gereja untuk boleh terus memberitakan dan taat kepada firman Tuhan, kepada kitab suci itu, saudara. Oke, ini sedikit pengantar teologis tentang firman Allah yang satu dalam tiga rangkap atau tiga wujud tadi, saudara. Saudara, tadi kita baca di Yohanes 14, ada banyak elemen itu. Ada Yesus Kristus, dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Ada Roh Kudus yang dijanjikan, yang adalah roh kebenaran. Ada murid-murid yang menjadi cikal bakal dari gereja Tuhan. Dan kemudian ada kitab suci juga, yaitu kata-kata Tuhan Yesus. Nah, saya rindu untuk mengilustrasikan semua ini dengan sebuah cerita. Dan ceritanya dari Alkitab sendiri. Jadi saya mau memakai Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 untuk mengilustrasikan semua ini. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Silakan yang sebelah kanan saya baca ayat 26, yang sebelah kiri saya nanti baca ayat 27. Silakan. Yang sebelah kanan terlebih dahulu, 1, 2, 3. Sebelah kiri. Oke, sampai di situ dulu. Saya tahu ayat 27 lebih panjang daripada itu, tapi kita berhenti di 27a. Jadi ceritanya
ada seorang yang namanya Filipus. Dia bukan dari anggota para rasul, tapi dia adalah salah satu dari diaken yang dipilih para rasul di Kisah Rasul pasal 6. Orang-orang yang terkenal baik dan penuh dengan roh. Ada Stefanus, tapi salah satu yang lain adalah Filipus, saudara. Nah, di sini dikatakan malaikat berbicara kepada Filipus. Filipus mendengar, kita tidak tahu bagaimana dia mendengarnya, apakah itu audible, apakah itu mental dalam pikirannya. Tapi yang pasti dia tahu kontennya, pesannya bangkit, berangkat ke sebelah selatan, jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini jalan yang rame sekarang, yang sedang diperdebatkan. Tetapi di situ dikatakan itu jalan yang sunyi katanya. Waktu itu jalan yang sunyi. Dia punya all the reason untuk menghindari jalan itu. Dia seorang pemberita Injil. Ngapain dia pergi ke jalan yang tidak ada orang sepertinya. Tetapi kita melihat ayat 27, Filipus mendengar suara Tuhan melalui malaikat dan dia taat. Dia taat. Filipus bangkit dan berangkat. Kemudian ayat 27b dikatakan begini, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, di jalan yang sunyi itu menariknya ada seorang Ethiopia, sida-sida, eunuch. Sida-sida itu artinya seperti pejabat tinggi, tetapi yang biasanya juga eunuch itu dikebiri. Dan ada banyak konteks latar belakang historical dan kultural mengapa pejabat-pejabat istana di beberapa negara itu perlu dikebiri, saudara. Dan salah satunya adalah for safety reason, untuk para ratu dan juga orang-orang yang dilayaninya. Tetapi ini adalah seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu dari negeri Ethiopia itu sendiri. Dan dia dikatakan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Menarik sekali, ada orang kafir di sini yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, saudara, walaupun ini tidak umum, tetapi ini terjadi, saudara. Di Kisah Rasul kita mendapati beberapa orang dengan kategori seperti ini. Mereka sering disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Misalnya di Kisah Rasul 10, Cornelius itu juga seorang perwira non-Yahudi, Gentiles, tetapi juga sepertinya beribadah kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Jadi ini seperti hampir mirip dengan proselit, hampir mirip menjadi orang Israel tapi belum atau bukan gitu ya. Dia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28, orang itu sedang dalam perjalanan pulang, on the way back jadi, dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ini lebih mengherankan lagi. Ini orang bukan hanya datang ke Yerusalem beribadah, dia bawa pulang kopi dari tulisan Nabi Yesaya. Bagaimana mungkin? Nah, jadi saudara, kita harus ingat ini orang penting. Sida-sida Ethiopia. Dari ratu negeri Ethiopia itu sendiri. Yang pasti sangat kaya raya. Jadi dia berhasil untuk meminta salinan atau menyalin, dapat akses untuk menyalin sebagian dari kitab Nabi Yesaya. Dan dia on the way pulang dan dia baca itu. Ayat 29 berkata, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Perhatikan tadi di ayat-ayat awal, kata malaikat kepada Filipus. Sekarang kata roh, tentu saja maksudnya adalah Roh Kudus. Yang pasti Allah berbicara kepada Filipus, pergi ke situ dan dekati kereta itu. Ayat 30 lalu, boleh tolong yang sebelah kiri bantu saya untuk membacakan ayat 30, 1, 2, 3. Jadi saudara, saya menduga sida-sida Ethiopia itu membaca secara audible, saudara ya. Kalau enggak Filipus nggak bisa mendengar ya kan. Jadi bukan baca seperti orang modern baca di subway. Tapi dia baca dengan melafalkannya. Dan cukup keras suaranya sehingga Filipus bisa mendengarnya. Dan Filipus diperintahkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke situ katanya ya. Pergi ke situ dan dekati kereta itu. Filipus bergegas ke situ. Well, kalau kereta itu sedang jalan dan nampaknya sedang jalan, berarti mungkin Filipus itu sambil setengah lari, saudara ya. Sambil dia lari, dia dengar si sida-sida ini membaca satu firman seperti dari Nabi Yesaya. Lalu Filipus sambil terengah-engah, saudara bisa bayangkan,
Tuhan, mengertikah engkau akan apa yang kau baca? Kira-kira begitu ya. Jadi dia bertanya seperti itu. Kemudian jawab sida-sida itu, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku, katanya. Lalu sida-sida itu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara, menarik sekali, dia gak kenal Filipus, tetapi dia desperately butuh seseorang untuk menolong dia mengerti teks ini. Dia tahu teks ini penting, itu sebabnya dia membeli salinannya, dia membacanya, tetapi dia tidak bisa cracking, gitu. Dia tidak bisa open it, dia tidak bisa mengerti apa maksudnya. Sehingga ketika ada tawaran dari pihak lain, maka dia diminta datang untuk duduk di sampingnya. Nah, nas yang dibacanya itu dalam Kisah Rasul 8 ayat 32 mengatakan bahwa ini adalah nas dari Yesaya yang berkata, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Saudara, kalau lihat footnote dari Alkitab saudara, itu diambil dari Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Itu yang sedang dibaca. Dan itu yang tidak dimengerti. Lalu pejabat istana itu bertanya kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah saudara, sebelum kita lihat jawaban Filipus, coba kalau kita ditanya sida-sida itu, balik ke teks ini, menurut saudara tentang siapa ini? Tentang siapa? Tentang orang lain. Khususnya tentang Yesus ya, sebagian menjawab begitu ya. Jadi sebenarnya saudara lebih pintar daripada sida-sida itu ya. Enggak perlu terlalu dalam, saudara tahu tentang siapa ini. Tentu saja kita sudah menyinggung dan belajar bahwa seluruh perjanjian lama termasuk teks ini, itu sebenarnya mencapai puncaknya atau mencapai fulfillmentnya dalam Yesus Kristus. Apalagi ketika figur atau metafor yang dipakai adalah anak domba yang dibawa ke pembantaian, yang sesungguhnya itu tidak bersalah dan sebagainya. Kita langsung mengingat dan melihat Yesus di dalamnya. Dan betul Filipus ayat 35 berkata, Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Kita nggak dapat proklamasinya secara jelas, kita nggak dapat konten eksegesisnya, seperti apa, bagaimana dia menghubungkan ayat Yesaya tadi dengan Yesus. Tapi yang kita dapat adalah bahwa dia ngomongin soal Injil Yesus dari nats itu. Dengan kata lain, Filipus melakukan apa yang saya sebut kemarin, eksegesis yang kristosentris. Melihat bahwa perjanjian lama, kitab Nabi Yesaya, berbicara tentang Yesus Kristus. Dan dari situ dia menjelaskan, memberitakan Injil tentang Yesus kepada sida-sida ini. Ayat 36, silakan yang sebelah kanan tolong bacakan lagi, lalu 37 yang sebelah kiri, 1, 2, 3. Yang sebelah kiri. Jadi kita nggak tahu berapa lama Filipus ada di chariot itu atau di kereta itu. Tapi yang pasti mereka pasti bercakap-cakap panjang. Dan ketika mereka berjumpa di air, spontan petugas atau pejabat istana itu berkata, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Ada respon yang immediate yang kita lihat dari seseorang yang mendengarkan firman, membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Ada respon seperti yang dia mau ambil. Dan dia tahu, dia pasti seperti Filipus juga memberikan katekisasinya, menjelaskan soal baptisan. Dia tahu soal orang-orang Kristen yang dibaptis setelah mereka mengaku percaya. Lalu Filipus menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, tentu saja boleh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, kata sida-sida itu. Nah saudara, dalam Alkitab saudara dan Alkitab saya itu dikasih tanda kurung ya saudara, di ayat 37. Itu artinya adalah tidak semua manuskrip asli memiliki
teks ini, tidak memiliki ayat ini. Ada yang tidak. Nah, LAI ketika itu yang terjadi cenderung menaruhnya, tetapi memberikan indikasi ada beberapa manuskrip yang tidak ada. Regardless tentang hal itu, tapi ini sesuatu yang saya pikir masuk akal, saudara. Sebagai respon dari Filipus kepada pertanyaan dari sida-sida Ethiopia. Saudara mendengar gaung atau eko dari Yohanes 9 di sini? Yang kita renungkan kemarin malam? Ada firman Tuhan dan kemudian ada dia pergi ke air itu. Namanya sih memang bukan kolam Siloam, saudara. Tetapi dia pergi ke air itu untuk dibasuh, dibaptis situ ya. Dan dia mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah. Persis seperti pengakuan iman dari orang buta itu di akhirnya. Ya Tuhan, aku percaya engkau adalah anak Allah, saudara. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Ayat 38, orang Ethiopia itu kemudian menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun pejabat istana itu, lalu Filipus membaptis dia. Ayat 39, setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara, roh Tuhan yang sama yang tadi di awal meminta Filipus untuk mendekati kereta itu untuk menjadi pengkhotbah bagi sida-sida Ethiopia itu, roh yang sama itu tiba-tiba setelah Filipus menyelesaikan tugasnya menjadi saksi, roh yang sama itu membawa Filipus pergi. Dan sida-sida tidak melihatnya lagi, saudara, katanya. Dan sida-sida itu meneruskan perjalanan dengan sukacita. Ada perubahan yang terjadi dalam hatinya. Dia datang ke Yerusalem dan on the way home pulang membaca teks Nabi Yesaya tetapi tidak sukacita karena dia tidak menangkap pesannya. Dia tidak ada confusion di situ. Tapi sekarang dia pulang dengan joy, dengan sukacita. Karena dia mengerti artinya dan dia lihat Yesus Kristus, mendengar Yesus dan bertobat percaya dan dibaptis bahkan. Ayat 40, kisah ini ditutup dengan pernyataan seperti ini. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Dan ini menjelaskan soal roh Tuhan yang membawa Filipus pergi. Sepertinya jadi kesannya adalah roh Tuhan membawa Filipus dengan begitu ajaib gitu ya. Sepertinya tiba-tiba sudah nggak di situ, tiba-tiba ada di tempat lain begitu. Dan dia ada di Asdod. Lalu Filipus berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara, ini sebuah teks yang sangat kaya sesungguhnya dan kita bisa melihat beberapa poin di sini. Pertama ada Roh Kudus, roh yang sama yang memberitakan kepada Filipus, roh yang sama juga yang kemudian membawa Filipus pergi. Kita melihat ada kitab suci juga yang dibuka dari Nabi Yesaya yang dibacakan oleh sida-sida itu. Dan kita melihat ada proklamasi Injil tentang Tuhan Yesus dari murid Tuhan yaitu Filipus di sini. Dan saya kira Filipus di sini mewakili sedikit banyak gereja Tuhan. Kita juga melihat kemudian ada pengakuan dari sida-sida itu akan ketuhanan Yesus Kristus. Jadi ada Yesus yang diberitakan, yang dimediasi lewat kitab suci dan pemberitaan Filipus. Dan dia dipercayai, diikuti, didengarkan. Dan yang terakhir ada perubahan hidup dari sida-sida itu. Saudara, tadi saya mengatakan kisah Rasul 8 ini, Filipus, adalah ilustrasi dari Yohanes 14 yang tadi kita baca di awal. Di Yohanes 14, Yesus menjanjikan future, bahwa Roh Kudus akan datang. Dan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan membuat dunia insaf akan dosa dan penghakiman dan kebenaran. Dan akan membukakan kitab suci apa yang kukatakan kepadamu. Di kisah Rasul 8 kita lihat fulfillment-nya. Tuhan Yesus benar sudah pergi, dia sudah naik. Di kisah Rasul pasal 1 diceritakan dia naik ke surga dilihat. Kita bertanya bagaimana sekarang kita mendengarkan suara dia? Jawab Tuhan lewat firman-Nya yang diberitakan oleh gerejanya. Lewat Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya yang diberitakan oleh Filipus. Saudara, jadi kita melihat bagaimana Roh Kudus memakai Filipus untuk membukakan firman Tuhan. Jadi kita melihat pola yang sama lagi di sini, saudara, yang diilustrasikan dengan baik dalam kisah Rasul 8 tadi. Kita juga melihat hal yang sama juga di sini, saudara. Betul?
Dan saya pikir salah satu kata atau teks kunci dari cerita tadi adalah soal ini. Soal pertanyaan Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sida-sida itu memiliki Alkitab, Yesaya, salinan Yesaya. Tapi pertanyaannya adalah, do you know what it means? Do you find Jesus there? Jawabnya, how can I understand kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu Filipus naik dan duduk di sampingnya dan memberitakan Injil. Menarik sekali ketika Filipus bertanya ini dan jawabannya ini, Filipus tidak berkata, well baca lagi deh. Keep on reading. Maksudnya, baca aja lagi sendiri. Keep on reading, it's all there. Ada di situ kok. Walaupun itu benar saudara. Atau dia tidak berkata, well berdoalah kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membukakan kamu bisa mengerti firman Tuhan yang kamu baca secara pribadi. Itu juga benar prinsip itu, tetapi bukan itu yang dikatakan. Menarik sekali, Roh Kudus yang mengutus Filipus justru untuk membukakan kitab suci kepada sida-sida Ethiopia, saudara. Dan di situ kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, yaitu melalui komunitas beriman, melalui gereja. Untuk satu sisi gereja taat kepada firman, di sisi lain gereja menjadi pemberita firman yang memproklaim firman Tuhan, yang membukakan firman Tuhan. Filipus adalah umat Tuhan, gereja Tuhan yang menjelaskan firman Tuhan. Dan bukan hanya dia menjelaskan, gereja bukan hanya menjelaskan firman Tuhan dengan kata-kata, tetapi juga lewat kehidupan mereka. Itu sebabnya kita berkata kepada orang-orang, kita harus menjadi firman yang terbuka, surat yang terbuka. Kita memberitakan Injil, menjadi kesaksian dengan menceritakan soal hidupnya. Saya adalah seorang pendosa dan kemudian saya dijumpai Tuhan, saya berubah. I was blind but now I see. Tetapi kita juga memberitakan firman Tuhan dengan menjelaskan bagaimana saya bisa mengerti ini. Let me explain. Dan kita bawa orang itu ke gereja, di mana gereja memberitakan firman Tuhan. Ada lebih dari satu cara untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi yang pasti menjadi saksi Kristus adalah tugas gereja yang harus didasarkan atau berlandaskan firman Tuhan. Dan goalnya adalah supaya orang berjumpa, encounter Tuhan Yesus dan mendengar suaranya dan menjadi taat kepada Dia. Jadi saudara, gereja memiliki peran sentral di dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk menyampaikan soal Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi di sesi 1 saya mengatakan betapapun pentingnya membaca kitab suci setiap hari dalam saat teduh kita, kita tidak boleh melupakan bahwa kitab suci diberikan bukan hanya kepada individual Christian, tetapi kepada Christian community, kepada gereja Tuhan. Disinilah dalam konteks komunitas seperti inilah, hari Minggu seperti ibadah seperti ini maupun dalam konteks yang lebih kecil, personal relationship antar member dari gereja ataupun kelompok pertumbuhan bersama, KTB, kelompok kecil, disitulah firman itu juga dibukakan. Jadi interpretasi dan pembacaan kita tidak private sifatnya. Bersama dengan personal reading, kita juga melakukan communal reading of scripture. Membaca kitab suci bersama-sama. Saudara, saya mau mengakhiri khotbah saya masih ada waktu sedikit, dengan salah satu cerita yang anak saya suka, saudara ya. Judul bukunya adalah Little Beaver and the Echo, saudara ya. Ini pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya sederhana. Saya yakin saudara bisa menangkapnya. Saya akan coba terjemahkan secara bebas di beberapa bagian, tapi beberapa saya sekedar membacanya ya. Jadi ini bukan buku Kristen ya, ini buku anak-anak saja. Ceritanya adalah Little Beaver live. Beaver ngomong-ngomong apa ya? Berang-berang ya? Kira-kira ya. Little Beaver live all alone by the edge of a big pond. Dia tinggal seorang diri saja. He didn't have any brothers, he didn't have any sisters. Worst of all, he didn't have any friends. Gak punya teman, gak punya siapa-siapa. One day sitting by the side of the pond, he began to cry. Dia mulai menangis karena sedih. He cried out loud.
And he cried out louder. Dia nangis sejadi-jadinya. Suddenly, he heard something very strange. On the other side of the pond, di sisi yang lainnya, someone else was crying too. Little Beaver stop crying and listen. Dia berhenti nangis dan dia mulai dengar. The other crying stop too. Little Beaver was alone again. Lalu dia berkata, "Buhu." Tiba-tiba dia mendengar buhu from the voice across the pond. "Huhuwah," said Little Beaver. "Huhuwah," said the voice from across the pond. Little Beaver stopped crying. "Hello," he cried. "Hello," said the voice from across the pond. "Why are you crying?" asked Little Beaver. "Why are you crying?" asked the voice from across the pond. Little Beaver thought for a moment. "Well, I'm lonely," he said. "I need a friend." "I'm lonely," said the voice from across the pond. "I need a friend." Little Beaver couldn't believe it. On the other side of the pond lived somebody else who was sad and needed a friend, pikir dia. He got right into his boat and set off to find him. Jadi dia ada orang di situ yang sendirian, kemudian dia coba mau ketemu orang itu ya, saudara. Jadi it was a big pond ya, itu kolam yang besar. Jadi he paddled and paddled. And he saw a young duck swimming in circles all by himself. Kemudian Beaver ngomong, "I'm looking for someone who needs a friend. Was it you who was crying?" "I do need a friend," said the duck, "but it wasn't me who was crying." Ya, saya butuh teman, tapi bukan saya yang nangis tadi. "Well," Little Beaver bilang, "I'll be your friend. Come with me." So the duck jumped into the boat. Jadi ducknya naik ke boat itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. They paddled and they saw a young otter. Otter apa ya? Ya otter lah, saudara tahu ya. The otter sliding up and down the bank all by himself. Kemudian Little Beaver mengatakan, "We're looking for someone who needs a friend. Was it you who was crying?" "I do need a friend," kata otter. "But it wasn't me who was crying." Saya juga butuh teman, tapi bukan saya yang nangis tadi. "We'll be your friends," said Little Beaver and the duck. "Come with us." So the otter jumped into the boat. Kemudian they paddled and they saw a young turtle sunning himself all alone on rock, sedang berjemur, saudara ya. "We're looking for someone who needs a friend," said Little Beaver. "Was it you who was crying?" "I do need a friend," said the turtle. "But it wasn't me who was crying." Saya juga butuh teman, tapi bukan saya yang nangis. "We'll be your friends," said Little Beaver and the duck and the otter. "Come with us." So the turtle jumped into the boat, naik, and they paddled until they came to the end of the pond. Sampai paling ujung dari pond itu. And here, atau there, lived a wise old beaver in a mud house, all alone. Little Beaver told him how they have paddled all around the pond to find out who was crying. Jadi ditanya kepada yang bijaksana itu, beaver yang lebih tua itu, siapa yang menangis? It wasn't the duck, Beaver, bukan bebeknya. It wasn't the otter and it wasn't the turtle. Who was it? Katanya. "It was the echo," said the wise old beaver. Beaver bingung sebentar, lalu dia bilang, "Where does he live?" Dia tinggal di mana echo itu? Kemudian old beaver berkata, "On the other side of the pond," said the wise old beaver. "No matter where you are, the echo is always across the pond from you," katanya. Dia mulai mikir ya, kayak agak filosofis nih. "But why he is crying?" katanya. Mengapa dia nangis? "When you are sad, the echo is sad," said the wise old beaver. "When you are happy, the echo is happy too." But how can I find him and be his friend?" asked Little Beaver. "He doesn't have any friends, and neither do I." Bagaimana saya bisa menjumpai dia? Dia sedih dan gak punya teman sama seperti saya, katanya Little Beaver. Tapi tiba-tiba diinterupsi. "Except for me," kata the duck. "And me," kata otter. "And me," said the turtle. Kemudian Little Beaver mulai melirik. "Oh ya," katanya. "Yes,
I have a lot of friends now, katanya. And he was so happy that he said it again very loudly. I have lots of friends now. And from across the pond, a voice answered him, I have lots of friends now. You see, kata the wise old beaver, when you are happy, the echo is happy. When you have friends, he has friends too. Hooray! Shouted little beaver and the duck and the otter and the turtle all together. And the echo shouted back to them, hooray! Ray, 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 ray. Saudara tahu ceritanya tentu saja ya. Ini cerita anak-anak soal echo, bukan seorang pribadi. Itu hanya gaung, gema dari kondisi pond itu, saudara ya. Tapi seringkali kita seperti little beaver yang berpikir bahwa kita itu sendirian dan kita harus berjuang sendirian dalam mengarungi lautan kehidupan yang ganas ini. Kita nggak sadar bahwa kadang-kadang Tuhan sudah menempatkan the duck, the otter, and the turtle, orang-orang di sekeliling kita, anak-anak Tuhan yang lain yang ada dalam perahu kita sesungguhnya. Dan kita terus berpikir kesepian dan sendirian, saudara. Dan kita berjuang seakan-akan kita dimaksudkan untuk menjadi lone ranger dalam kekristenan. Tapi bukan demikian kata firman Tuhan. Gereja ada untuk menolong kita, untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk kita menemukan dan mendengarkan suara Tuhan Yesus, sang firman yang hidup itu. Dan bukankah perahu atau bahtera juga adalah salah satu metafora yang Alkitab pakai untuk mengatakan soal gereja. Saudara ingat himne itu? Gereja seperti bahtera, na 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 na. Gereja seperti perahu, seperti bahtera, di mana kita dinakodai oleh kapten kita Tuhan Yesus. Dan dengan orang-orang di samping kanan kiri kita yang berbeda suku, mungkin ras, sangat berbeda sekali dalam pemikiran, dalam hobi, tetapi kita disatukan oleh Roh Kudus dan kita mengarungi lautan kehidupan sampai kita ketemu nanti dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti soal bagaimana Tuhan mengkomunikasikan dirinya. Dia mengkomunikasikan dirinya pada zaman akhir ini, Ibrani mengatakan lewat anaknya yang tunggal. Tetapi kita menemukan Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu lewat mediasi dari firman Tuhan, dari kitab suci, dan juga dari gereja yang memberitakan firman. Hanya di dalam umat Tuhan itulah kita bersama-sama bisa mempelajari firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur meskipun Tuhan sudah naik ke surga, dalam pengertian tertentu meninggalkan murid-murid-Mu dan kami. Tetapi melalui pribadi dan peran Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ketika firman-Mu dibacakan dan diberitakan, ketika umat-Mu berkumpul, maka Engkau berjanji, Engkau hadir di situ, di sini ya Tuhan. Dan memperdengarkan suara-Mu. Oh Tuhan, tolong kami untuk mendengar dengan baik isi hati Tuhan. Lewat firman yang diberitakan, tetapi juga lewat hidup dan kesaksian dari sesama kami, umat Tuhan, gereja ini. Tuhan tolong kami untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan menjadi responsif, menjadi taat. Seperti Filipus taat ya Tuhan. Begitu juga seperti sida-sida Ethiopia yang setelah membaca dan mendengar firman Tuhan diberitakan, dengan responsif langsung menunjukkan ketaatan dan dengan percaya dan dibaptis. Kami rindu Tuhan supaya Engkau menolong kami untuk boleh terus berakar kuat dalam firman dan bertumbuh melalui gereja-Mu. Sehingga kami boleh berbuah lebat bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa orang yang sakit. Kita juga akan berdoa untuk mereka yang sedang mengandung supaya Tuhan memberkati kandungannya. Dan saya juga akan memimpin berdoa untuk Indonesia dan Jepang dan juga dunia ini.
Mari kita kembali satu dalam doa. Bolehkah saya meminta saudara untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, nanti kita akan menutup dengan doa Bapa kami. Saya akan memimpin. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami adalah umat Tuhan yang boleh mengajukan doa syafaat kami. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar kami yang ada di surga, yang menjadi mediator dari doa kami, seperti imam-imam pada waktu perjanjian lama untuk membawanya kepada Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Ibu Ellen, untuk Ibu Wina Haryanja, untuk Bapak Sakuraya, untuk Bapak Yohanes D. Supaya Tuhan menguatkan mereka, bahkan Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan tolong supaya mereka boleh terus bersandar bergantung kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat mereka yang sedang mengandung, untuk Ibu Winda Sirait, untuk Ibu Welsa Gasong, untuk Ibu Aprianti Siagian. Tuhan berkati kandungan mereka. Engkau yang adalah pencipta dunia ini, yang menciptakan dari kekosongan. Engkau juga lah yang menenun janin di kandungan ibu-ibu ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus melanjutkan pekerjaan-Mu dan menolong mereka yang mengandung ini supaya genap pada waktunya boleh melahirkan dengan baik dan selamat. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini. Ada banyak nama-nama yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi Engkau kenal mereka. Kiranya Tuhan memberkati dalam mereka merayakan hidup mereka yang kesekian, supaya mereka makin berserah dan bergantung dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia, negara asal kami, supaya Engkau memberikan pemerintahan yang bersih, yang pro rakyat. Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja di sana, begitu juga gereja-gereja di Jepang ini. Supaya kami boleh menjadi gereja yang setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Menjadi gereja yang memberitakan firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami boleh melakukan misi kami, baik di Indonesia maupun di Jepang, sesuai dengan hikmat Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya perang dan konflik Israel dengan negara-negara tetangganya, maupun juga Rusia dan Ukraina, maupun juga di belahan-belahan dunia lainnya ya Tuhan, yang sedang bergejolak. Kami berdoa supaya Tuhan yang berdaulat, Engkau yang menjaga keamanan, kedamaian semua ini. Dan Tuhan tolong kami, di tengah-tengah penderitaan umat yang makin banyak, kami boleh bergantung kepada Tuhan dan terus menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau mendengarkannya ya Bapa. Karena kami berdoa dalam nama Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.